Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, video ini saya hajatkan untuk membagikan sedikit pengetahuan saya tentang berbagai fenomena sosial, politik, ekonomi dalam perspektif Al-Quran. Kenapa ini penting? Menurut saya sampaikan kepada Anda semua dalam bentuk video, dan mudah-mudahan saya konsisten dan Anda bisa nanti kalau memang menikmati apa yang saya sampaikan bisa request apa topik yang mungkin akan saya sampaikan ke depannya dalam perspektif Al-Quran. Saya ulang, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena ketika Anda memahami hal ini, Anda akan mendapati bagaimana relevannya Al-Quran dalam segala sisi kehidupan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Jadi, kalau kita memahami Al-Quran itu dengan utuh, teman-teman sekalian, dari sisi kandungannya, kita akan terangguk-angguk, bahasa saya mungkin ya, mengerti bahwa sebenarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tahu psikologis kita, baik secara pribadi ataupun psikologis secara kolektif sebagai masyarakat. Bagaimana pribadi kita dan bagaimana kita menyelesaikan pribadi kita. Bagaimana masalah di lingkungan sosial kita, lingkungan masyarakat kita, dan bagaimana Allah memberikan solusi atas setiap masalah sosial, kelompok, dalam skup kecil maupun dalam skup besar. Ini penting sebagai cara berpikir pertama mungkin yang ingin saya sampaikan kepada Anda semua, rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini mungkin saya akan membahas tentang bagaimana Allah mendeliver sesuatu dalam Al-Quran. Bahwa kalau Anda pahami Al-Quran yang mungkin 30 juz itu, sedikit demi sedikit ada keinginan untuk mendalaminya, Anda akan nikmat sekali, asyik masuk ke dalam isi kandungan Al-Quran. Topik pertama yang ingin saya bahas kepada Anda semua, rekan-rekan sekalian, adalah tentang bagaimana pola Al-Quran menyampaikan sesuatu. Bagaimana, jadi Al-Quran itu tidak, ketika mengatakan sesuatu itu penting, itu kadang-kadang tersirat mengatakan sesuatu itu penting. Urgen, ini urgen loh, ini urgent dan sebagainya. Tidak langsung disampaikan ini penting atau tidak, tapi dengan cara-cara tertentu. Saya berikan contoh. Kalau Al-Quran mengulang-ulang sesuatu pembahasan dalam satu tempat, misalkan dari surah A, kemudian surah B, surah Al-Baqarah diulang, surah Al-An'am diulang, atau anggaplah berkali-kali diulang, itu ada dua kemungkinan, teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian. Yang pertama adalah, kemungkinan yang pertama, teman-teman sekalian, kalau Al-Quran mengulang-ulang pembahasan seperti itu, kemungkinan yang pertama itu adalah sesuatu itu sangat penting. Sesuatu itu sangat penting. Jadi tidak harus Al-Quran secara eksplisit menyatakan ini penting. Jadi kalau diulang berkali-kali itu berarti ada sesuatu yang penting di situ, baik itu dalam konteks perintah maupun larangan. Itu yang pertama. Ada kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua adalah kalau Al-Quran mengulang-ulang sesuatu, menyampaikan sesuatu, rekan-rekan sekalian, itu ada kemungkinan sesuatu tersebut, kalau dalam konteks larangan, sesuatu tersebut sangat sulit manusia hindari, agak sulit dibandingkan sesuatu yang mungkin frekuensi pengulangannya tidak terlalu besar gitu ya. Artinya manusia sangat sulit menghindari itu sehingga harus diulang berkali-kali. Kenapa? Artinya harus dinasihatkan berkali-kali supaya manusia tidak terjerumus. Kalau dia pengulangannya terus-menerus, berarti itu manusia itu agak sedikit sulit menghindarinya, atau mungkin bahasa kita agak besar kelemahan manusia di situ. Saya berikan contoh kepada Anda semua. Berbicara tentang hubungan dengan lawan jenis, misalkan zina atau sesuatu turunan di zina atau sesuatu tahap-tahap sebelum melakukan itu, zina itu Allah sangat sering ulang sesuatu larangan tersebut. Misalkan qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim, katakanlah kepada laki-laki beriman hendaklah menundukkan pandangannya. Itu kan dalam konteks hubungan lawan jenis. Kemudian di ayat lain bilang
wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, bukan zinanya, mendekati zina, wala innahu kana fahisyah, sungguhnya itu perbuatan yang keji dan sebagainya, yang fahisyah, yang keji dan sebagainya. Nah, dalam konteks hubungan dengan lawan jenis ini Allah sering ulang berkali-kali dalam berbagai tempat. Itu membuktikan bahwa manusia memang lemah dalam posisi itu. Ini cara memahami psikologis Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu. Nah, kalau kita bandingkan dengan larangan memakan larangan memakan daging apa? Daging babi, mohon maaf, daging khinzir, daging babi itu Allah, sepengetahuan saya itu Allah larang memakan daging babi itu dalam satu surat, sepengetahuan saya itu dalam surah Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir, diharamkan bagimu bangkai, darah dan daging babi. Kenapa? Karena satu kali pun dilarang, sangat mudah bagi seorang muslim untuk menghindari itu. Bahkan kita dididik itu sampai sekarang, bahkan saya berkeyakinan ya, ini mungkin saya berdasarkan fenomena yang kita amati bersama, bahwa bahkan senakal-nakalnya seorang, kalau dia seorang muslim itu mungkin hampir dipastikan dia tidak pernah makan babi. Allahu alam, tapi senakal-nakalnya orang itu dia biasanya jijik kepada babi. Nah, itu bukti bahwa sangat mudah menghindari hal itu. Jadi misalkan Allah bilang jangan makan daging babi, itu walaupun mungkin orang itu sering minum khamr atau sering berzina dan sebagainya, ketika larangan tentang babi itu sangat cepat dihindari, dia jijik. Bayangkan kalau sejijiknya kita terhadap zina dengan terhadap khamr itu, terhadap daging babi itu sama kan, luar biasa. Nah, itu sebabnya, ini psikologis pertama yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman. Al-Quran mengulang bahasa saya, menyampaikan larangan terhadap memakan daging babi itu sangat sedikit, sama dengan makan bangkai. Diharamkan kepadamu makan bangkai. Jadi orang yang waras sebenarnya walaupun tidak mendengar larangan itu, dia tidak akan makan bangkai karena jijik sekali. Sangat orang yang mungkin primitif yang makan bangkai itu, kalau dia akalnya sehat, dia tidak akan makan bangkai meskipun dia tidak tahu larangan itu. Nah, itu artinya manusia mudah menghindari itu. Atau meminum darah, walaupun ada mungkin orang yang meminum darah, tapi tidak berulang-ulang disampaikan oleh Allah larangan meminum darah. Hurrimat alaikumul maitata wad dama wa lahmal khinzir. Itu kalau wa ma uhilla li ghairillah, ini sesuatu yang disembelih bukan atas nama Allah, ini sering diulang oleh Allah dalam beberapa tempat. Bukan hanya surah Al-Maidah ini. Itu bukti bahwa mungkin orang sering lupa menyebut nama Allah ketika menyembelih, sehingga kita kan sekarang itu ada sertifikasi pelatihan sembelih halal dan sebagainya. Mungkin karena orang minim ilmu atau masa bodoh dengan itu, sehingga Allah sering ulang. Tapi kalau babi, daging, darah, Allah sedikit sekali mengulangnya, karena manusia memang secara zat benda itu, manusia memang agak jijik begitu. Rekan-rekan sekalian, ini poin penting cara kita sedikit di video pertama, video perdana ini, bagaimana kita memahami psikologis Al-Quran dalam menyampaikan sesuatu. Mudah-mudahan video perdana ini menjadi sebuah batu loncatan kepada Anda semua, memahami bahwa beginilah cara Al-Quran menyampaikan sesuatu. Itu mungkin yang ingin saya sampaikan kepada rekan-rekan dalam pertemuan pertama ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kita akan lanjutkan ke video-video selanjutnya. Kalau Anda ada request, silahkan boleh request ke saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.